mohon berikanlah kami jalur khusus untuk bisa kami masuk dalam pendataan Menpan RB ini, Pak, yang bisa dipekerjakan kembali seperti kategori 2 dan yang dirumahkan ini yang non kategori 2 ini, Pak. Ya. Mungkin saat itu, Pak. Terima kasih. Matikan Bu anunya. Lanjut, ini kira-kira suasananya ini di ruangan ini gimana ya? Menangis kita. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai perkembangan untuk seleksi P3K tahun 2022, di mana kami sudah mendapatkan informasi dari Sesdijen ataupun VLT di TK Kemendikbudristek terkait dengan guru sekolah induk yang mungkin saja aman dan tidak akan tergeser oleh prioritas 1. Dan ada juga informasi terkait dengan pembukaan seleksi P3K guru dari Kabupaten Cianjur dan ada beberapa wilayah lainnya. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ya. Dan ini mudah-mudahan bisa mengakomodasi teman-teman yang prioritas 1, 2, dan juga 3 atau bahkan pelamar umum. Dan untuk tenaga pengajar sebelumnya sudah dibuka untuk yang tahun lalu ya dari Kemendikbudristek, sehingga mereka tinggal menunggu SK saja bagi yang lulus seleksi ataupun juga yang lulus PJ. Alhamdulillah di Kabupaten Garut ataupun Kabupaten Cianjur ini sendiri yang lulus PJ itu bisa terakomodasi ya. Untuk tenaga teknis akan dibuka pada triwulan pertama tahun 2023. Untuk tenaga kesehatan sudah ada datanya dari BKN. Alhamdulillah ya, semoga teman-teman dari Kabupaten Cianjur nanti tahun 2023 bisa mendapatkan SK, yaitu SK P3K. Dan informasi yang kami dapatkan juga, nah ini sangat penting ya teman-teman, terkait dengan kepastian guru honorer di sekolah induk. Alhamdulillah ini langsung dari VLT dari TK Kemendikbudristek di Wonoksari, bahwasanya Kemendikbudristek pastikan guru honorer di sekolah induk aman, tidak bisa digeser oleh V1. Nah ini sebagaimana juknis yang disampaikan Konselnas ya, dalam hal ini seleksi P3K itu tidak ada geser-menggeser, yang nantinya formasi menyesuaikan ke dalam pelamar yang lulus. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi memastikan kedudukan guru honorer di sekolah induk dalam seleksi P3K tahun 2022 aman. Itu diyakini oleh VLT di TK Kemendikbudristek bahwasanya tidak ada guru lulus PJ atau P1 yang digeser oleh P2 maupun P3. P2 juga adalah guru honorer K2 yang masuk dalam database BKN. Lalu P3 adalah guru honorer negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun dan terdata di Dapodik. Nah, kelompok P2 dan juga P3 merupakan guru honorer yang tidak memenuhi PG di P3K tahun 2021. Mungkin itu teman-teman sudah paham ya. Jadi dalam mekanisme P3K tahun 2022 ini tidak ada yang geser-menggeser. Intinya teman-teman yang V2 dan juga V3 yang tidak ada formasi di sekolahnya hingga langsung bisa resume di dalam aplikasi ataupun portal SSCSN itu bersaing semuanya. Nantinya tidak ada yang bisa mengunci sekolah induk karena nantinya formasi akan mengikuti di mana guru atau pelamar itu lulus. Dia menjelaskan sesuai Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 bahwasanya seleksi P3K guru tahun ini mengakomodir V1, P2, P3. Ketiga prioritas tersebut memiliki hak yang sama. Sangat tidak adil jika pemerintah yang membuka rekrutmen untuk P1 saja, padahal P2 dan juga P3 yang di sekolah induknya membuka formasi. Nah ini salah satu keunggulan Alhamdulillah di P3K tahun 2022 ini, meskipun banyak yang tidak memiliki formasi atau tidak mendapatkan formasi, namun tidak ada geser-menggeser. Dia mencontohkan sekolah A memiliki 3 guru honorer, 2 diantaranya adalah V2 dan juga V3. Berarti ada kosongan 1 formasi yang bisa diisi oleh V1 dari sekolah lainnya.
Contoh kasus, sekolah B memiliki 2 guru honorer berstatus P3. Yang dibutuhkan adalah Mafel Bahasa Indonesia dan guru kelas. Nah, kebetulan kedua guru honorernya menduduki jabatan yang sama atau jabatan tersebut. Lantas, ada guru V1 dari sekolah lain tidak mendapatkan formasi. Nah, Kemendikbudristek tidak akan menempatkan P1 ke sekolah B, walaupun di situ tidak ada guru lulus PG. Sebab, 2 guru honorer tersebut merupakan guru induk. Solusinya, Kemendikbudristek menempatkan ke sekolah lain yang ada formasinya. Jadi, dalam mekanisme ini, tidak ada guru induk yang digeser, walaupun statusnya V2 dan juga V3. Formasi di sekolahnya adalah milik guru induk tersebut. Nah, itu ya, sesuai dengan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, dan ini telah dijelaskan berulang kali. Teman-teman silahkan simak video kami sebelumnya, itu telah dijelaskan simulasi atau ilustrasi guru yang V2 dan juga V3 yang nantinya tidak akan menggeser, dan sehingga formasi itu sangat dinamis, bisa berpindah tergantung kesesuaian antara kelulusan ya, pelamar V2, V3, bahkan V1. Untuk menerangkan, kebijakan itu memberikan perlindungan kepada guru honorer sendiri. Mereka yang sudah bertahun bekerja di sekolah induk jangan sampai tergeser oleh guru dari sekolah lain, kecuali masih tersisa formasi. Menurut Nunuk, banyaknya guru induk yang tergeser saat seleksi P3K 2021 menjadi bahan evaluasi pemerintah. Sebabnya, dalam seleksi P3K 2022, mekanisme dibuat untuk memberikan perlindungan kepada guru-guru induk yang setia mengabdi kepada sekolahnya. Prinsip dalam mekanisme seleksi P3K guru tahun ini, tidak ada istilah geser-menggeser. Tidak ada juga istilahnya V1 dikalahkan P2 dan P3, karena yang dilihat status guru induk atau bukannya. Namun ini menjelaskan ya, bahwasanya guru swasta mungkin agak sedikit di bawah ya, karena guru swasta itu pastinya akan mencari formasi yang tidak ada guru honorernya. Itu sangat sulit ya, ketika guru swasta tidak bisa ditempatkan di sekolah swasta. Dan dia mengatakan bahwasanya 193.954 guru lulus PG, ada 127.186 yang sudah aman posisinya karena telah mendapatkan formasi P3K. Selain itu, terdapat sekitar 55 guru lulus PG tidak bisa diangkat di P3K tahun ini. Ada pula potensi 11.349 formasi yang bisa diisi oleh guru lulus PG ketika dia turun prioritas dan melamar pada formasi mafel jabatan lainnya. Dan teman-teman, ketika turun prioritas, itu data prestasinya tetap aman ya. Ketika nanti akan diprioritaskan di P3K tahun 2023 atau seleksi berikutnya, itu data V1 tetap aman, walaupun turun prioritas menjadi V2 ataupun P3. Dan diharapkan P1 turun prioritas ini bisa mengikuti seleksi kembali dengan menggunakan mata pelajaran jabatan lain sesuai dengan linearitasnya. Seperti itu ya. Misalkan bahasa Indonesia bisa mengajar di guru kelas ya, seperti itu. Ataupun IPS bisa ke dalam guru kelas. Mungkin itu salah satu solusi yang ditawarkan oleh Kemendikbudristek. Namun dalam hal ini banyak sekali P2, V3 atau bahkan V1 yang mendapatkan notifikasi tidak mendapatkan informasi, alias di sana terdapat notifikasi formasi dalam instansi ini sudah habis, tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, ini yang sangat disayangkan oleh pelamar ataupun juga teman-teman guru honorer semuanya. Namun kita berharap kedepannya ini pasti akan jadi bahan evaluasi Kemendikbudristek, sehingga nantinya ada kebijakan yang lebih berpihak kepada guru-guru honorer yang tidak memiliki formasi, baik P1, V2, P3 maupun juga pelamar umum. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada satu skema video yang kami telah dapatkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 DPR RI kemarin. Teman-teman bisa saksikan. Kami belum ada belum ada tindak lanjut dari nasib kami yang honorer yang dirumahkan ini, Pak. Bahkan kami sudah sampai ke Menpan RB dan kami diterima oleh Pak Alek, sampai ke BKN, dan juga kami sudah sampai ke staf ahli presiden itu Pak Linis Kogoya. Sampai saat ini kami belum ada jalan dan kejelasan status kami. Kami dirumahkan
dengan alasan tidak adanya dana dan memberlakukan surat Menpan RB per tanggal 31 Juli 2022 yang tidak boleh adanya pegawai honorer. Tapi itu belum berlaku, Pak. Berlakunya itu dalam surat itu kan November 2023. Tapi di sini dari pihak Pemda Solo Selatan dengan dirumahkan kami, tetapi mereka merekrut tenaga baru sebanyak lebih kurang 630. Sementara kami yang dirumahkan ini, Pak, dari 2005 kami tidak punya gaji, Pak. Kami hanya di sukarela sampai tahun 2013. Setelah seleksi 2013 itu seleksi kategori 2 itu baru kami digaji, Pak. Dengan gaji yang menurutnya tidak sesuai dengan UMR. Tapi kami sebagai anak negeri dari bangsa Indonesia dan putra-putra daerah Solok Selatan, kami tetap mengabdi karena Solok Selatan itu merupakan kabupaten pemekaran ya, Pak, dari Kabupaten Solok. Jadi di situ kami mengabdi dan sekarang kami diterlantarkan dan kami tidak menerima hak kami. Dan saya sebagai perwakilan dari Ketua Honorer Solok Selatan, saya memohon dan meminta kepada pimpinan yang terhormat dari Komisi 2 dan Bapak Ibu, saya minta sama seperti Ibu Keke tadi juga, mungkin nasib kami sama ya, Pak. Cuman beliau lebih dahulu daripada kami 2021. Kami terakhir itu mengabdi di 21 September 2021, Pak. Jadi kami mohon berikanlah kami jalur khusus untuk bisa kami masuk dalam pendataan Menpan RB ini, Pak, yang bisa dipekerjakan kembali seperti kategori 2 dan yang dirumahkan ini yang non kategori 2 ini, Pak. Mungkin saat itu, Pak. Terima kasih. Matikan dulu namanya. Lanjut, ini kira-kira suasananya ini di ruangan ini gimana ya? Menangis kita. Ya, Ustaz.